Pemirsa, Timnas Indonesia dipastikan melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski persaingan di putaran keempat akan berat, tim Garuda sudah menunjukkan kemampuan untuk bersaing di level tinggi. Apa yang disiapkan oleh PSSI? Berikut ulasannya dalam Top Review. And sends the keeper the wrong way. Pertandingan antara Timnas Indonesia versus China memasuki menit ke-45 babak pertama ketika penyerang tim Merah Putih oleh Romney mengeksekusi tendangan penalti ke gawang China yang dikawal kiper Wang Dalei. Romney dengan cerdik mengecoh Delay sekaligus membawa keunggulan 1-0 tim Garuda atas tim Dragon. Gol di penghujung babak pertama ini pun disambut sorak-sorai supporter, baik yang ada di dalam stadion maupun yang nonton bareng di luar stadion, seperti tampak pada acara nonton bareng di Parkir Tenggara Senayan. Keunggulan 1-0 berhasil dipertahankan hingga peluit panjang, sekaligus membuat Timnas menambah 3 poin untuk mengemas total 12 poin dari 9 laga dalam kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga Grup C. Yang menarik pada laga kali ini, pelatih Patrick Kluivert mempercayai lebih banyak pemain Liga 1 untuk menjadi starter maupun pemain pengganti. Tercatat ada nama Rizky Ridho, Sayuri, Egy Maulana Fikri, dan Ricky Kambuaya sebagai starter. Kemudian masuk sebagai pengganti ada Beckham Putra, Ramadan Sananta, dan Stefano Lillipali. Pelatih Timnas Patrick Kluivert menyatakan jika pemain menunjukkan kualitasnya, maka akan mendapatkan kesempatan bermain. Well, for me, the most important thing is if people show their qualities, then they have the opportunity to play. And if it's a naturalized player or it's a local player, for me, that's not the difference. We are one team. We know that we have to play 2 games. So in my eyes, the best team is starting. That will not say that the other players are worse or not good enough to start, because they are. But they need to feel the confidence, you know. That's a thing that makes our team stronger, and to give opportunities also to local players when they deserve it. Pengamat sepak bola Yusuf Kurniawan menilai permainan pemain dari Liga 1 cukup baik. Ia menyebut jika diberi kesempatan, para pemain dari liga lokal itu akan bisa menunjukkan kualitasnya. Selama ini kan ada stigma bahwa pemain-pemain Liga 1 tidak bisa compete untuk tim nasional level tinggi. Ternyata ketika Coach Patrick memberikan kepercayaan, mereka bisa bonding dengan sangat baik dengan pemain-pemain diaspora yang sudah lebih dulu eksis. Ini sih yang saya kira patut kita syukuri gitu. Nah, ingat bahwa kita masih menyimpan Marcelino Ferdinand yang nanti lawan Jepang di laga terakhir penyisihan grup C ini akan kembali bisa turun. Saya kira ini tambahan amunisi yang bagus, dan juga kembalinya ataupun juga dimainkannya Beckham Putra Nugra yang bermain walaupun hanya 15 menit tapi impact-nya memberikan impresi yang positif. Ternyata dia sebelumnya kan banyak juga yang meragukan apakah Beckham layak atau tidak. Saya dalam kesempatan sebelumnya saya katakan kalau dipanggil Beckham sangat layak karena performanya di kompetisi domestik sedang bagus gitu ya. Tinggal apakah Coach Patrick memberikan kepercayaan. Nah, blessing-nya ternyata dia dipanggil karena Septian Bagaskara cedera kan. Dan kemudian di luar dugaan justru dia masuk dalam line up ya, dalam squad 23 roster terakhir dan dimainkan gitu. Ini kan menunjukkan bahwa kalau diberi kepercayaan pemain-pemain Liga 1 yang memang qualified ya, itu mereka bisa gitu loh. Apalagi persiapan timnas kali ini kan cukup ideal ya. Ada sekitar seminggu lebih lah ya untuk menyatukan bonding dan juga chemistry antar pemain gitu. Di laga lain, di grup C Arab Saudi sukses mengalahkan Bahrain 2-0 melalui gol Al-Juwair di menit ke-16 dan gol Al-Obod di menit ke-78. Dengan kekalahan Bahrain, otomatis Indonesia mengunci posisi 4 besar dan berhak melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia di putaran keempat. Kemungkinan Indonesia akan satu grup dengan Qatar dan Irak. Iya, kalau dari posisi grup sekarang ya, dari grup A, B, C itu kita boleh dibilang hampir pasti ketemunya Qatar dan juga Irak ya. Karena posisi keduanya ini kan tidak satu grup dengan kita, kemudian kemungkinan kita bertemu mereka sangat besar karena Qatar tuan rumah, kita nggak mungkin bermain di Arab Saudi karena Arab Saudi satu grup sama kita. Kemudian Irak juga itu
akan ketemu kita kayaknya sih. Memang ada drawing tanggal 17 Juli, tapi kayaknya itu sudah diplot ya, karena sudah ada pot-potnya, pot 1, pot 2, pot 3. Kita tuh di pot 3 gitu. Jadi nggak mungkin ketemu Arab Saudi lagi yang akan jadi tuan rumah. Kemudian juga nggak apa namanya, artinya kita kemungkinan besarnya ketemu Irak dan Qatar, karena Qatar tuan rumah. Artinya kita kan nggak main di Saudi, berarti kita mainnya di Qatar. Yusuf Kurniawan mengakui jika akhirnya harus satu grup dengan Qatar dan Irak, itu akan menjadi laga sulit. Namun paling tidak Indonesia masih bisa mengincar posisi runner-up untuk melakoni putaran kelima. Bung Yuka. Wah, itu dua-duanya sulit ya, dua-duanya sulit itu. Karena Qatar tuh kan tuan rumah. Kita memang seniornya kalau di ajang senior kita udah lama nggak ketemu Qatar. Tapi di U23 kita pernah merasakan bagaimana tim mereka sangat kuat ya. Mereka waktu itu jadi tuan rumah di Piala Asia 23, kita kalah 0-2. Sementara lawan Irak di level senior kita udah sering ketemu dan kalah terus gitu. Di second round kualifikasi Piala Dunia kita kalah 2 kali. Kemudian di Piala Asia juga yang kemarin kita juga kalah juga gitu. Jadi ini benar-benar lawan yang luar biasa ya, sulit ya. Jadi saya kira ini tantangan yang harus dijawab oleh Coach Patrick, karena target pertama kan dari PSSI memang kita lolos putaran keempat. Tapi sekarang kita udah lolos, apakah kita kemudian pasrah gitu dengan lawan yang kita tahu secara ranking maupun juga secara rekor lebih bagus dari kita? Kan tanggung ya nggak? Saya kira Coach Patrick sudah mulai memikirkan ini ya, bagaimana caranya kita paling tidak, kalaupun kita amit-amit gitu gagal ya di round 4 ya, tapi kita bisa merebut posisi kedua lah. Karena kalau posisi kedua di round 4 itu, maka akan lanjut ke round 5 atau ronde kelima. Jadi kita masih punya nafas lah ya untuk bisa membuka asa, bisa tampil di Piala Dunia nanti. Walaupun nanti dari ronde kelima itu akan lanjut lagi tuh, akan bertemu dengan konfederasi-konfederasi lainnya dari Afrika, dari Amerika, dari Oseania. Jadi panjang itu. Kalau kita gagal di round 4 atau kita bisa lolos nomor 2 gitu di round 4, itu perjalanannya masih panjang. Menghadapi tim-tim Timur Tengah di putaran keempat, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan timnas akan melakukan uji coba dengan tim dari Timur Tengah. Erick juga menyatakan timnas tidak takut meskipun putaran keempat diadakan di Arab Saudi dan Qatar. September kan uji coba semua dengan tim dari sana, Lebanon dan Kuwait, itu persiapannya. Optimis ya Pak? Harus optimis. Putaran keempat gimana Pak? Ya kembali, kalau memang jatahnya Qatar Saudi tuan rumah ya kita siapa takut kan? Kita harus datang ya rebut bendera di sana gitu. Kita juga daftar jadi tuan rumah, tapi ya kita lihat. Meski jalan menuju Piala Dunia 2026 masih panjang, namun tim Garuda sejauh ini sudah menunjukkan kemampuannya untuk berkompetisi di level tinggi. Percayalah, hilal Piala Dunia itu sudah tampak dan inilah saatnya Indonesia mengukir sejarah berlaga di Piala Dunia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.